Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai game teori dengan anggota kelompok sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu latar belakang. Game teori awal mulanya dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari Prancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921. Tujuan Emile Borel menggunakan teori permainan ini untuk menentukan suatu strategi yang terbaik untuk permainan tertentu. Game teori merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suasana konflik yang bertujuan untuk memenangkan persaingan atau kompetisi antara dua pihak atau lebih yang tindakannya didasarkan pada sifat rasional dan cerdas. Penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa lingkungan, baik eksternal maupun internal pasar. Faktor eksternal dapat menimbulkan kesempatan, bahkan ancaman bagi pemasaran produk suatu perusahaan, yaitu keadaan pasar, persaingan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan peraturan. Sedangkan faktor-faktor internal menunjukkan adanya keunggulan atau kelemahan perusahaan, meliputi keuangan, produksi, personalia, dan pemasaran. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dalam pengerjaan metode game teori. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari penggunaan game teori. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi pemasaran produk kriket menggunakan metode game teori. Bab 2, bersihkan tinjauan pustaka dan standar dari game teori. Game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu. Dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawan. Selanjutnya pihak ini disebut pemain. Jenis situasi dalam permainan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan pada jumlah pengambilan keputusan yang disebut pemain, dan yang kedua berdasarkan pada hasil yang diukur dalam keuntungan dan kerugian pemain. Strategi teori permainan yang pertama, pure strategi game digunakan apabila permainan mengandung titik plana atau saddle point, di mana masing-masing pihak menjalankan satu jenis strategi dengan menggunakan pendekatan maksimin untuk baris dan minimax untuk kolom. Maksimin artinya dari seluruh alternatif minimum dipilih yang paling maksimum, sedangkan minimax artinya dari seluruh alternatif maksimum dipilih yang minimum. Kemudian yang kedua, mix strategi game. Digunakan apabila strategi murni tidak dapat menjawab permasalahan yang ada, atau strategi ini digunakan apabila tidak ditemukan titik plana pada permainan tersebut. Strategi ini menggunakan dua macam strategi pada masing-masing pihak. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian, membahas mengenai kegiatan penelitian dari awal sampai akhir. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat 7 subbab. Yang pertama yaitu langkah penelitian, yang kedua alur berpikir, yang ketiga parameter penelitian, yang keempat tahapan pengumpulan data, yang kelima metode acuan penelitian, yang keenam tahapan pengolahan data penelitian, dan yang terakhir analisa. Bab 4. Pengumpulan dan pengolahan data. Jurnal yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan makalah ini dengan studi kasus game teori adalah jurnal terdahulu, yakni menentukan strategi pemasaran pada produk briket dengan metode game teori untuk meningkatkan penjualan di UMKM Kaisar Briket yang disusun oleh Satria Ramadhani dan Boy Isma Putra. Pengumpulan data. Pada jurnal yang kami sebutkan tadi, mereka membandingkan antara produk LPG dan briket sebagai strateginya. Pengolahan data. Berikut adalah pengolahan data yang kami lakukan dengan menggunakan metode game theory untuk mendapatkan strategi perbandingan antara LPG dan briket. Berikut adalah rumusnya. Pada matrix payoff berikut, diketahui bahwa maksimin, minimax, dan saddle point adalah 45. Selanjutnya ada bab 5, yaitu analisis data perhitungan. Dilakukanlah modifikasi data pada jurnal acuan yang berjudul menentukan strategi pemasaran pada produk briket dengan metode game teori untuk meningkatkan penjualan di UKM Kaisar Briket. Dari hasil penelitian Ramadhani dan Putra pada tahun 2015. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri merupakan tabel data jurnal acuan dan tabel data modifikasi pada sebelah kanan. Lanjut ke analisis data perhitungan manual. Setelah memodifikasi data, maka dilakukanlah perhitungan matriks menggunakan game teori dan didapatkan hasil sebagai berikut. Diketahui bahwa maksimin, minimax, dan saddle point adalah 45. Dan setelah itu dilakukan analisis data perhitungan menggunakan aplikasi POMKM. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah hasil perhitungan manual sama dengan hasil perhitungan menggunakan aplikasi. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan manual, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan sudah valid. Selanjutnya itu pada bab 6, yaitu penutup. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah tujuan dari game teori untuk menganalisis situasi di mana dua atau lebih orang membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Teori ini menggambarkan situasi di mana dua atau lebih orang
Masing-masing akan memilih 2 atau lebih tindakan yang disebut strategi. Kemungkinan dari output yang dihasilkan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh semua pemain. Strategi pemasaran bracket pada metode game teori berjalan dengan bagus dan lancar.